Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقلي. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله. ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء وحضرات الجماعة Masjid Al-Muhajirin, semoga semuanya kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat, dan semoga sehat afiat ini kita jadikan bekal, kita jadikan modal untuk menambah amal soleh kita sehingga nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat merupakan ibadah yang termudah untuk memperoleh pahala. Ada makalah yang dikutip dari Imam Al-Qulyubi bahwa ibadah kita yang kita lakukan ini sifatnya masih 50-50. 50% kemungkinan diterima, 50% kemungkinan ditolak, kecuali sholawat. Maka dalam setiap kesempatan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya dan yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita, atau tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan subuh ini kita akan ngaji satu makalah yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad, salah satu karya dari ulama Nusantara asli orang Indonesia, yakni Imam Nawawi Banten, orang Tanara Banten. Cuman beliau dari muda sudah bermukim di Makkah sampai menjadi guru besar di sana, sampai wafat dan dimakamkan di sana. Beliau menulis dalam kitab ini satu makalah yang berisi auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran fit Taurati, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa bin Imran dalam kitab Taurat, inna ummahatil khotoya salasun, bahwa induk dari dosa-dosa itu ada 3. Ini juga diucapkan atau dalam makalah yang dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan usulul khotoya salah satu, sumber-sumber awalnya dosa itu 3. Lah 3 itu 5 menit jam 5 kelar, sambil nunggu gorengan datang ya. Ini panitianya pada kemana ya? Aduh, kalau panitia pada nggak ada ini deg-degan ya. Khawatir ini ya, gorengan, kopi nggak ada ini ya. Aduh, Pak Ceklek ini. Ini pembesar juga nggak ada, pejabat pada nggak ada ini. Apa ikut pelantikan ke? Oh iya ya. Mungkin diundang ke sono ya. Bagian ngepel kayak apa kayak? Mungut-mungutin apa gitu ya. Apa 3 dosa itu? Yang pertama al-kibru, ay al-kibriya'u ay at-takabbur, sombong. Lah apa itu definisi sombong? Terkadang kita itu kurang pas, kurang tepat dalam mendefinisikan sombong. Kadang kan kita mendefinisikan sombong begini Pak, orang itu biasanya sering main ke sini kok sekarang nggak pernah main ya, sombong sekarang. Bukan itu loh Pak, sombong itu. Atau mungkin kita ketemu orang, kita tegur, dia nggak jawab, sombong, ditegur aja nggak jawab, padahal bisa jadi dia nggak denger atau mungkin nggak lihat. Sombong itu bukan itu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sendiri yang mendefinisikan yang disebut dengan sombong, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haq, orang yang nggak mau menerima nasihat benar, orang yang nggak mau menerima kebenaran, apalagi kalau kebenaran itu datangnya dari orang yang dianggap levelnya di bawahnya. Dan yang pertama kali punya sifat ini adalah iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, itu kan iblis sudah ada lebih dulu Pak. Kalau bahasa sekarang, iblis itu senior, Nabi Adam itu junior. Lah ketika Allah perintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Manusia itu sebelum diciptakan udah sengketa. Makanya sampai sekarang kalau manusia sengketa ya memang dari dulunya begitu. Manusia pertama diciptakan, sebelum diciptakan itu udah didemo sama malaikat Pak.
Ya Allah, ngapain sih menciptakan makhluk yang namanya manusia yang toh nanti akan membuat kerusakan baru di muka bumi. Tapi kemudian Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ternyata Nabi Allah Adam dari satu sisi lebih unggul dari malaikat dan iblis. Nah, ketika ibarat bahasa kita mah diadu unggul, ternyata Nabi Allah Adam lebih unggul. Kemudian wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya disuruh sujud, tapi bukan sujud ibadah ini, sujud menghormat. Kalau bahasa kita begini, iblis, malaikat, sekarang kamu sudah kalah, kamu harus mengakui kekalahanmu. Sportif kalau kalah. Ini kalau kalah bilangnya wasitnya curang. Giliran menang enggak. Kamu harus sportif iblis. Malaikat sportif, Pak. Kalah ngaku kalah. Disuruh hormat kepada Nabi Adam mau, tapi iblis sorry. Gak bisa. Dengan sombongnya iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sorry. Saya lebih senior daripada Adam. Ngapain saya harus tunduk pada junior? Bahasa sekarang begini, Pak. Saya kan orang lama di sini. Saya kan orang sini. Lah ngapain harus tunduk pendatang yang baru kemarin sore? Oh, sorry. Ini yang marisi sifat iblis yang begini nih, Pak. Merasa lebih senior. Lah orang sombong itu kan bisa jadi karena memang punya kelebihan, bisa jadi karena umur. Saya kan lebih tua. Pokoknya ya kalau imam harus saya, kalau nggak saya, sorry, saya nggak mau jadi makmum. Saya lebih tua, saya lebih duluan di sini. Sombong itu ya bisa karena ilmu. Iblis merasa lebih pintar dari Nabi Adam. Lah, ketika diperintahkan itu iblis nggak mau. Lah kemudian iblis diusir oleh Allah dari surga. Lah kemudian ketika diusir inilah iblis nego sama Allah. Kalau bahasa kita MOU, ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Ya Allah, perpanjang umur saya sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari nanti dibangkitkan. Berarti iblis itu enggak mati sampai kiamat. Tapi ya bener, Pak, dulu ada sinetron Mak Lampir. Itu biar dicambuk, cambuknya sembara dulu. Wah, kok apa loh, Pak? Demen berarti sama saya, Pak. Kebakar hidup lagi, Pak. Lawan kakek jabat kalah hidup lagi. Lawan Kiai Jimbar Jimantoro, Pak, ya kalah hidup lagi. Loh, memang iblis itu enggak mati, Pak. Sampai kiamat enggak mati. Udah disembadani diijabahi sama Allah permintaannya untuk tidak mati sampai kiamat. Lah kenapa? Iblis akan nyari pengikut sebanyak-banyaknya untuk niru sifatnya dia. Lah kita nih, walaupun pakai peci, pakai koko, pakai sarung, kalau tadi itu, sorry ya, saya lebih senior di sini, nggak bisa. Harus pendapat saya yang dipakai. Kalau nggak ngambek saya. Oh, iblis. Sifatnya iblis. Kita merasa lebih senior, lebih pintar, lebih tua dan lain-lain, sehingga kita tidak mau mengakui bahwa ternyata Adam yang lebih junior dari iblis ternyata lebih unggul, nggak mau ngakuin. Lah kita kalau punya sifat kayak gitu tuh, ada orang yang lebih muda, pendatang baru, tapi ternyata lebih unggul, kita nggak mau ngakui. Nah itu berarti mewarisi sifatnya iblis. Insya Allah kalau kita nggak, Pak, ya paling ada dikit lah ya, dikit lah, dikit. Oh, insya Allah dikit. Ya marisi dikit-dikit lah ya. Ntar kalau nggak ada yang marisi punah sifatnya. Ada yang marisi tetap ada. Yang pertama, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu definisinya adalah ia nggak mau menerima kebenaran walaupun
kebenaran itu terkadang memang datang dari orang yang dalam tanda kutip levelnya di bawah kita. Umpama kita ini kadang di rumah ini kan kita orang tua kan pinter ngeles, suka ngajarin anak-anak, kalau mau makan baca doa gitu ya. Allahumma lupa malah barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Biasanya saya kalau doa begitu langsung praktek. Masalahnya mau praktek enggak ada. Loh, doa paling manjur kan doa itu, Pak ya? Oh, lagi disiapin, Des. Oh, ada orangnya, Pak. Tenang, Pak, ada, Pak. Ada wih. Mau praktek ini, Des, masalahnya. Kita kan sering ngajari doa-doa begitu. Orang mau makan, baca doa. Giliran makan bareng, anak kita baca, kita enggak. Anak kadang kan negur, Pak ya. Kok Bapak enggak baca? Iya kan, pinter ngeles. Kalau kita nerima masih bagus, Pak. Kalau kita bocah kecil tahu apa sih? Makili sifat iblis itu, Pak. Piyik tahu apa sih? Umpama kita wudu, ada yang kurang pas, kemudian ditegur orang, ternyata yang negur itu bocah, Pak. Pak, itu wudunya itu Pak, harusnya kan sampai sikut, Pak, itu belum sampai sikut, Pak. Apaan lu sunat gua yang gendong? Makili iblis itu, Pak. Umpama kita lagi sholat kebetulan pakai kaos. Kaos itu biasanya kalau agak nyetrit, kalau buat ruko sama sujud, ini kan lesung pipit belakang kan kelihatan ya, Pak. Celengan. Lah kemudian ada yang negur, Pak. Mohon maaf tuh kaosnya kalau Bapak ruko sujud kelihatan. Bocah piyik tahu apa. Mari sifat iblis. Ini kadang kita begitu, Pak, merasa kita lebih di atas, kemudian kok kebetulan yang nasehatin merasa di bawah kita. Atau mungkin kita di kerjaan, Pak, ada anak buah kok negur kita, Pak, kalau kerjaan begini mah kayaknya nggak pas. Apa kamu kemarin sore kamu anak kontrak, saya kan karyawan lama nih. Mewarisi sifat iblis tuh merasa senior, nggak mau diperintah oleh Allah untuk hormat kepada yang junior. Itu yang pertama. Awalnya ada dosa sombong itu adalah iblis. Yang kedua, sumber dosa yang kedua adalah al-hirsu. Ai allazi ukhrija Adam minal jannah. Dosa yang kedua yang menjadi sumber pokok awalnya dosa itu adalah al-hirsu. Serakah, rakus, tomak. Kadang kita kalau dibilang rakus nggak mau, Pak ya. Saya mah nggak rakus, semangat. Lah semangat sama rakus bedanya, wipis. Sama pelit sama ngirit itu bedanya wipis banget. Lah iya kan, tipis, pelit sama ngirit, rakus sama semangat. Cuman kalau saya punya definisi beda, Pak. Umpama, Pak, budaya di kita itu kalau selesai selamatan, Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Besek dibagi, Pak ya. Nah, biasanya kan tuan rumah itu bapak-bapak yang di piring masukin. Begitu di sini. Di sini begitu ya. Nah, itu kelihatan, Pak. Nanti perhatiin orang rakus sama orang semangat, lihat situ. Ini contoh kecil-kecilan ya, Pak. Orang kalau ini saya kasih contoh, nanti bapak-bapak yang jawab. Ada orang pokoknya ada lemper masuk, ada bolu masuk, ada pisang masuk, ada jeruk masuk. Ada dua orang perilakunya sama persis, Pak. Cuman yang satu ini tinggal cuman berdua, dia sama istrinya, anak-anaknya tinggalnya udah pada misah. Tapi begitu, apa aja masukin semua. Yang satu anaknya 5, mantunya 5, cucunya punya anak 2, berarti berapa itu? Banyak lah ya, pokoknya kalau nyalon RT pasti menang ini. Sama, Pak, ada pisang masuk, bolu masuk, apa masuk. Kira-kira yang kategori ragus, contoh pertama apa contoh kedua? Pertama apa yang kedua? Pertama, Pak.
Walaupun perilakunya sama. Yang pertama itu karena begitu di rumah cuman berdua sama istrinya, udah pada sepuh, paling doyan makan bolu sepotong juga udah kenyang. Apalagi kalau ada kacang cuman main bola muter. Lah yang kedua Pak, anaknya 5, mantunya 5 udah 10. Terus punya anak 2 10 juga udah 20, berarti 22 orang di rumah, 2 tim. 22 kan 2 tim ya. Lah dia bawa bolu pasti kemakan. Bawa pisang kemakan. Ini orang semangat karena dia ingat di rumah rakyatnya banyak, warganya banyak, bawa semangat Pak, nyampe rumah kemakan. Lah yang contoh pertama di rumah cuman berdua udah sepuh, bawa besek aja sampai deyeng. Tapi asal masih depannya masih ada angkut, berarti rakus. Yang kedua semangat. Lah ini kan tinggal menerapkan contoh sehari-hari. Kita sehari-hari ini termasuk yang rakus apa yang semangat? Kalau memang kebutuhan kita banyak, anak masih pada sekolah butuh biaya semua, rumah masih asal tanggal 5 udah kenyut. Kalau orang sini mah udah aman rata-rata ya. Orang seberang sono loh. Orang seberang sono asal tanggal 5 itu beli bodrek ekstra. Berang sono Pak, kalau seberang sini mah aman ya. Aman rata-rata mah udah beres ya Pak Yoko ya. Beres sebelah sono asal tanggal 4, tanggal 5 ke warung belinya bodrek ekstra. Kebutuhan banyak, kemudian dia kerja. Pokoknya kerja selain kerjaan yo nyambi kanan, nyambi kiri gitu ya. Lah, ini namanya semangat, Pak. Karena memang butuhnya banyak. Kalau udah sepuh, anaknya udah mandiri semua. Dia hanya tinggal berdua. Pulang kerja nge-grab yo. Padahal dia tinggal berdua. Pulang kerja nge-grab, kalau perlu masih jualan online, kalau perlu masih masang. Kok ngaku ya Pak Yoko? Padahal dia tinggal berdua, udah sepuh, mbok yo kerja untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang suami yo. Tapi kalau kebutuhannya udah nggak banyak tapi masih kayak begitu tuh, sampai ngitungin P ada 15. Pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pinggang pegel, pantat pedes. Berapa tadi P-nya? Banyak ya. Padahal kebutuhan udah nggak begitu banyak. Itu bisa dikategorikan rakus. Tapi kalau masih muda-muda begini, kalau memang kebutuhan banyak, anak-anak butuh biaya sekolah, kuliah, macam-macam, semangat Pak. Beda. Semangat bisa dikategorikan orang yang menjalani pekerjaannya sesuai aturan yang berlaku. Serakah itu udah nabrak aturan, pokoknya mau halal mau haram wis sikat. Kalau bahasa orang Jawa dulu begini Pak, orang serakah itu begini, wal gedual, mboh sepatu, mboh sandal, mboh kodok, mboh kadal, mboh guling, mboh bantal, angger kontal dianggap halal. Yang bukan orang Jawa ya orang mudeng ya. Wis mboh pokoknya asal pokoknya bisa disikat-sikat. Begitu di kerjaan tengah oh kayaknya tembaga nganggur nih, bawa pulang. Mampir ke Depot Madura. Oh, itu namanya serakah. Orang-orang yang dikandangin KPK, Pak. Itu kan nggak ada orang goblok, Pak ya. Pinter-pinter, Pak. Namanya sama gelar akademik. Kadang lebih panjang gelarnya. Prof. Profesor atau provokator, boh. Prof DR, IR. Kalau perlu KH, Pak. Namanya pendek Yoko. Belakangnya masih ada Pak, SH, MH, BH, wes boh, wah, MCK, boh banyak loh. Lah, kenapa mereka sampai dikandangi KPK Pak? Serakah. Mereka kalau semangat masih sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan aturan kerjanya, aman. Lah mereka kan misalnya anggaran 10 miliar, dibikinlah 20. Yang 10 memang buat anggaran beneran, yang 10 buat bagi-bagi, cincai-cincai. Lah, kan itu serakah, rakus. Lah,
orang rakus, dosa rakus ini berawal dari Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam itu di surga semuanya udah dicukupi, hanya satu yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan dekat-dekat ini pohon. Ini dulu Pak, zaman saya kecil diceritain sama guru, ayat ini buat kampanye yang musuhin Golkar. Dulu Pak, di kampung saya itu kan zaman partai cuma 3 biji loh. P3 gambarnya Ka'bah dulu ya. Apa bintang loh dulu ya. Ayo terus Golkar, PDI. Loh, ayat ini buat kampanye Pak. Ini namanya menyalahgunakan ayat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deket-deket ini pohon. Nah, Golkar kan gambarnya pohon. Nah, iya pohon beringin. Jangan deket-deket ini pohon, apalagi sampai nyoblos. Ini nyalai ayat ini gini Pak. Maksudnya itu dulu Allah itu melarang Nabiullah Adam untuk pohon ini jangan dideketin aja, jangan, apalagi sampai ngambil, sampai makan. Tapi karena Adam awalnya itu orang lugu, orang wes pokoknya yo baik lah, dikompor-komporin sama bini. Ini kadang juga ada laki itu aslinya orang baik Pak, jujur, lah dikompor-komporin sama bini. Bang, tetangga sebelah kerjaan sama abang, lihat tuh bang, gelangnya bininya bang, dari sini sampai sini bang, kalungnya bang, panjang, HP-nya iPhone terbaru bang, mosok saya gelang begini aja bang. Lah laki diginuin Pak, saking cintanya sama bini, nah, lama-lama di kantor kan yuk, sabet kanan, sabet kiri. Nabiullah Adam itu orang baik, orang jujur, dikomporin bang. Semuanya sih udah saya cobain, enak bang, cuman yang itu belum, nggak boleh, dikit. Nah kalau udah gitu Pak, laki mulai rontok iman Pak, dikit, nggak boleh, dikit bang, dikit dah. Akhirnya Pak, kebujuklah sampai ngambil. Kalau guru saya dulu cerita, cuman saya cari kitabnya belum nemu ini Pak. Ini hanya cerita. Nabiullah Adam ngambil, kemudian nyangkut di sini. Jadi ini apa namanya ini? Jakun Pak. Ini laki akan biar dioperasi cakep kayak sama dulu. Wah, tetap ininya nggak hilang nih Pak nih. Ini saya cari di kitabnya tapi belum nemu nih Pak nih. Kalau ditanya sahih enggak ya saya nggak tahu. Lah yang perempuan karena ngambilnya agak banyakan, nyangkut di sini sama di sini. Jadinya yang gede-gede. Kalau laki dikit. Biasanya laki kalau disuruh ngicipin memang dikit beneran Pak. Udah lah kalau perempuan suruh ngicipin semangkok. Semangat. Lah al-hirsu serakah itu berawal dari Nabiullah Adam yang terbujuk, yang semuanya sudah ada, tapi karena terbujuk akhirnya dia melanggar aturan yang sudah ada. Lah kita kadang awalnya orang baik, karena terbujuk lama-lama jadi al-hirsu serakah tadi itu. Lah kemudian yang ketiga, sumber dari dosa itu al-hasadu. Hasud. Hasud itu SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu hasud. Sampai dalam Al-Qur'an ada ayat khusus untuk menolak bahayanya hasud. Ayatnya langganan kita baca lah Pak, di antara 4 kul. Kita kalau sholat kan nggak jauh-jauh dari 4 kul ya. Kalau sholat sendiri, lah kalau makmuman kan terserah imam. Kul ya, kulhu, kul falak, kunas. Langganan ya. Lah kul falak ini kan ayat yang diturunkan oleh Allah spesial untuk nolak supaya kita terhindar dari sifat hasud, iri. Lah sifat hasud itu aslinya semua kita punya Pak. Cuman ada yang dinampakkan, ada yang diumpetin. Dulu Nabiullah Yusuf alaihissalam itu kan sangat disayang oleh bapaknya Nabi Yakub. Nah saudara-saudaranya itu kan hasud. Hasud mah ya monggo, wong semua kita aslinya punya Pak. Tapi hasud yang dinampakkan ini yang bahaya. Hasud yang dinampakkan oleh saudara-saudaranya Yusuf, akhirnya Yusuf direkayasa, pura-pura katanya dimakan serigala, ternyata dibuang ke sumur. Nah itu berawal dari sifat hasud. Tapi dosa hasud ini pertama kali
adalah putra Nabi Allah Adam, Qabil dan Habil. Qabil itu fisiknya ganteng, sementara Habil sebaliknya. Lah kemudian Nabi Allah Adam itu mau menikahkan silang. Qabil yang cakep mau dinikahin dengan yang kurang cakep, Habil yang gak cakep dinikahin ke yang cakep. Kalau bahasa sekarang untuk memperbaiki keturunan. Itu yo zaman Nabi Adam udah ada, Pak. Makanya jangan heran kalau sekarang kita melihat ada orang yang lakinya pendek, hitam, wis pokoknya di bawah standar lah, bininya cakepnya, ya Allah. Itu dari dulu udah begitu, rencana Nabi Adam begitu. Lah Qabil karena merasa dia ganteng, lah kok mau dijodohin dengan yang jelek, hasut. Wah, kurang ajar kalau bahasa kita ya. Entah kalau bahasanya Qabil ya gimana nggak tahu lah. Saya kan ganteng, mosok dijodohin yang begitu. Sementara adik saya si Habil yang modelnya begitu, wah nggak bisa. Lah kalau sekedar hasut kan cuma hanya di hati, tapi ini kan diwujudkan nih loh. Diwujudkan dengan akhirnya Habil dibunuh. Begitu dibunuh, lah inilah kasus pembunuhan pertama di muka bumi yang kemudian terus berkelanjutan sampai sekarang. Dan kadang pembunuhan itu berawal dari sifat hasud. Lah sifat hasud itu biasanya menjangkiti orang yang punya kesamaan. Kalau sopir biasanya hasudnya ya sama sopir. Ustadz ya hasudnya sama ustadz. Dia laris ceramah mulu, saya nganggur nih. Lah iya. Lah pengusaha ya sama pengusaha, karyawan ya sama karyawan. Lah karyawan kok hasut sama ustadz, biasanya ya enggak, Pak. Nah iya kan? Ya tukang ojek ya sama tukang ojek ya. Sialan dia gacor amat, penumpang saya mah udah nunggu, udah 3 batang nih rokok, enggak dapet. Hasut itu biasanya ke orang yang punya kesamaan. Entah kesamaan tempat tinggal ya bisa jadi. Sama-sama tinggal bareng pindah di sini. Dia rumahnya udah direnov, waduh, bagus, mobil bagus. Saya masih suruh perabutut. Biasanya hasud itu menghinggapi yang punya kesamaan. Lah kalau kita kok hasud sama orang yang nggak ada kesamaan, biasanya enggak. Kita nggak mungkin hasud dengan orang yang nggak kita kenal. Lah hasud itu biasanya yo ke orang yang antar kenal, Pak. Yo bisa teman sendiri, yo bisa tadi itu seprofesi dan lain sebagainya. Lah 3 dosa ini adalah awal sumber dari dosa. Sombong berawal dari iblis. Pertama kali yang punya sifat sombong berarti iblis. Yang kedua hasud al-hirsu, serakah. Yang pertama kali terjebak dalam dosa serakah itu adalah Nabiullah Adam. Kemudian dalam penyesalannya, dalam doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, hasad atau hasud. Yang pertama kali melakukan dosa ini adalah Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Yang berbahaya itu dinampakkan dengan kejahatan yang dilakukan, yakni membunuh. Nah, kadang sekarang kita juga ada orang yang berawal dari hasud, kalau bisa cara kasar ya cara kasar, kalau nggak bisa cara kasar ya cara halus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah sebab turunnya surah Al-Falaq yang Qul a'udzu birabbil falaq itu dengan Qul a'udzu birabbin nas itu turunnya bareng. Itu Rasulullah ada yang hasud, iri dengan Rasulullah. Yang iri ini adalah penduduk asli Madinah, sementara Rasulullah pendatang dari Mekah. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, rata-rata penduduk Madinah itu respeknya ke Rasulullah. Lah orang ini yang jadi tokoh, awalnya tokoh Madinah, iri, Pak, hasud. Bahasa kita mungkin begini, wah Muhammad, penduduk baru, pendatang baru, pengikutnya udah banyak nih. Lah saya orang asli sini nggak ngapa-ngapa. Akhirnya dia hasud. Dalam hasudnya itu kemudian Rasulullah disantet. Disantet dengan apa itu? Kalau orang Jawa bundelan. Kalau orang sini apa? Kalau tali itu kan apa ya? Dibundeli itu, Pak. Apa, Pak? Kalau bahasa sininya, Pak? Tali itu kan diikat-ikat loh, menjadi 11 bundelan.
Oh, apa Indonesianya bundelan itu ya? Pokoknya diikat Pak, diikat jadi 11. Kemudian ada orang itu yang menyuruh untuk mencari rontokan rambut Rasulullah, kemudian dimasukkan ke bundelan-bundelan itu tadi. Kemudian bundelan-bundelan itu dilempar ke dalam sumur. Ya entah mungkin dibacain wong wilayah sekarang bau langgeng kitri-kitri, mungkin Pak kalau wong Jawa. Kemudian Rasulullah mengalami biasa Pak, Rasulullah aja pernah kena santet. Kemudian turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat, Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Artinya 11. Jadi setiap ayat dibaca bundelan itu lepas satu, dibaca lepas satu. Akhirnya 11 iketan, 11 bundelan itu lepas dan kemudian Rasulullah terbebaslah dari santet itu. Lah sampai sekarang kita umpama yang kita misalnya mencurigai, kalau menuduh kan nggak boleh ya, mencurigai ada orang yang kayaknya mau berniat nggak baik dengan kita karena entah mungkin persaingan bisnis atau apa, maka untuk menjaga melindungi diri kita dari hasutnya orang tersebut, kalau dia ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, maka yo penangkalnya Al-Falaq dan An-Nas dibaca sebelum tidur untuk nolak itu. Rasulullah pun pernah kena itu dan turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya baunya udah matang ya udahan lah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.